Alhamdulillah, Sanum pulang juga ke rumah, ujarku ketika turun dari mobil bapak. Seperti kata dokter tadi, sore ini Sanum sudah boleh pulang. Dan disinilah kami berada, di ruko yang sudah menciptakan banyak kenangan di setiap harinya. Dengan digendong Sony, Sanum dibawa masuk, lalu ditidurkan di kasur lipat yang selalu dipakai Sony ketika tidur. Anakku tak banyak bicara, namun wajahnya menyiratkan rasa bahagia. Sesekali bapak menggoda Sanum karena berhasil pulang setelah tadi sempat dibohongin tidak akan pulang. Karena Sanum sudah sampai rumah, nenek sama kakek pulang dulu ya, ucap ibu pada putriku itu. Sanum mengangguk. Aku pun mengantar kedua orang tuaku sampai mereka hendak masuk ke mobil. Pak, Bu, maafkan Ranum ya. Uang kalian Ranum pinjam dan entah kapan akan dikembalikan. Tapi Ranum janji kok akan segera membayarnya jika nanti sudah ada, aku berucap seraya menautkan jari jemari. Ibu memeluk pundakku. Dia pun mengusap-ngusap lenganku dengan mengatakan kata yang membuatku merasa jadi anak yang beruntung. Beruntung bisa jadi bagian dari mereka yang selalu bisa jadi pelipur hati putrinya. Jangan memikirkan masalah uang, Num. Yang harus kamu pikirkan sekarang kesembuhan Sanum dulu. Meskipun kata dokter baik-baik saja, tapi sebagai orang tua kita harus tetap mengawasinya. Takutnya ada trauma di diri Sanum setelah kejadian kemarin. Untuk bayar hutang mah nanti-nanti sajalah. Benahi dulu keluargamu, keuanganmu, baru bayar hutang ke kita. Ya kan Bu, ujar bapak dengan dibalas anggukan kepala oleh ibu. Aku semakin merasa terharu dengan kebaikan mereka. Belum lagi Safira, aku pun harus mengucapkan banyak terima kasih pada dia. Sekarang kamu punya uang gak? Ini ibu ada sedikit buat beli lauk. Kasih anakmu makanan yang bergizi. Kalau nanti sudah sembuh, lukanya sudah kering, bawa ke rumah ibu. Kita bakar-bakar ikan lagi kayak waktu itu. Ibu, jangan. Ranum ada uang kok untuk sekedar makan. Ibu simpan saja ya. Aku mengembalikan uang yang ibu simpan di tanganku. Tidak, Num, simpan saja untuk jajan. Yuk Pak, kita pulang. Ibu menggandeng tangan bapak, meninggalkan aku yang mematung dengan uang di tangan. Mobil yang ditumpangi orang tuaku itu sudah melesat meninggalkan ruko, tapi kasih sayangnya masih begitu melekat dalam hatiku. Saat hendak masuk, Umi Marwah datang menyapaku dengan keramahan yang wanita itu miliki. Dia bilang ingin menjenguk Sanum karena pada saat di rumah sakit tidak bisa ke sana. Bukan hanya Umi Marwah yang datang untuk menjenguk Sanum, tapi Pak Haji Darmin serta istrinya pun tidak mau ketinggalan. Aku mempersilahkan mereka masuk, naik ke lantai atas di mana Sanum berada. Putriku yang malu dan tidak mengerti kenapa ada orang datang, dia tidak mau jauh dariku. Sanum sampai tiduran di pangkuanku, tidak ingin ditinggal, meskipun hanya untuk mengambil cemilan untuk suguhan tamu yang datang. Terus, kalau keadaan Sony gimana? Kelihatannya masih sakit sekali kakinya, Num. Aku membenarkan ucapan istri dari Pak Haji Darmin itu. Jangan dibiarkan dulu kerja, Num. Apalagi sampai nguli nurunin barang. Ibu ngilu lihatnya, ujarnya lagi membuat sudut hatiku tercubit. Iya Bu, saya pun tidak mengizinkan dia kerja dulu selain jagain toko. Tapi subuh tadi ibu masih lihat dia nguli di pasar. Lagi-lagi aku dibuat nahan napas dengan berita yang kudapat. Sony, pria yang katanya sakit itu membuat semua orang mengiraku istri yang banyak nuntut, membiarkan suami bekerja. Padahal dalam keadaan yang tidak sehat. Benarkah? Saya justru tidak tahu, ujarku dengan wajah yang lesu. Mungkin Nak Sony memang tipe orang yang bekerja keras, Bu Haji. Jadi jika menurutnya mampu, dia akan tetap bekerja. Tapi alangkah baiknya memang diistirahatkan dulu tubuhnya hingga benar-benar sehat. Aku tersenyum hambar saat tangan Umi Marwah mengusap lembut punggungku. Sekitar 20 menitan mereka ada di rumahku.
Kini ketika orang itu sudah pamit pulang, aku membenarkan posisi Sanum yang ketiduran di pangkuanku. Setelahnya, aku turun ke lantai 1 untuk memasak dan mencuci pakaian yang dibawa dari rumah sakit. Namun, saat aku masuk ke area dapur, ada Sony yang tengah mengaduk sesuatu di dalam wajan. Penasaran dengan apa yang dia masak, aku pun menghampiri dia yang langsung menyadari kedatanganku. Mbak, tamunya sudah pulang, tanya Sony berbahasa basi. Sudah, itu kamu masak apa? Tempe, kataku saat tahu isi di dalam wajan. Mbak, orek tempe. Tadi aku dikasih ibu-ibu penjual sayur. Alhamdulillah buat makan sore ini. Untuk Sanum, aku masakin sup bening. Sony menunjuk meja yang sudah terhidang sup lengkap dengan daging ayam di dalamnya. Aku menjauh dari Sony, lalu duduk di kursi seraya menggeser mangkuk berisikan sup ayam. Sony, tadi kamu ke pasar, tanyaku kemudian. Iya mbak. Kuli? Iya mbak, jawab Sony terbatah. Kenapa sih Son? Kamu itu susah sekali dibilangin. Kamu tahu gak? Gara-gara kamu kerja dengan keadaan kaki yang seperti itu, aku jadi bahan gunjingan orang-orang. Mungkin dalam pikiran mereka, aku ini istri yang banyak mau. Atau aku ini istri yang pelit. Sony mematikan kompor, lalu membalikkan badan hingga berhadapan denganku. Dia juga duduk di depanku dengan tatapan yang begitu lekat. Katanya aku punya usaha, tapi suami dibiarkan kerja di pasar. Katanya kamu pun punya usaha, tapi masih jadi kuli kasar. Apalagi keadaan kamu yang seperti itu membuat orang-orang semakin menyalahkan aku, Son. Lanjutku lagi, tak menghiraukan tatapan Sony. Bukan begitu maksudku, Mbak. Tapi mereka menilai apa yang mereka lihat, Sony. Mereka tidak mau tahu yang sebenarnya terjadi pada kita. Dan mereka nilai. Aku tidak butuh penilaian mereka, ujar Sony memotong ucapanku. Tapi mereka menilaiku. Aku berucap lantang. Mereka mengira aku ini istri yang buruk yang menyiksa suami dengan membiarkan kamu tetap bekerja dalam keadaan sah. Aku berhenti bicara saat Sony memelukku. Dengan gerakan cepat, Sony meninggal tempat duduknya dan menghampiriku. Disinilah aku berada, di dalam dekapan pria yang tak lain suamiku. Anehnya, amarah yang tadi datang tiba-tiba kini meredah seiring dengan tangan Sony yang mengusap-ngusap pundakku. Dagunya tepat berada di ubun-ubunku dengan tubuh yang tidak berjarak. Kami benar-benar sangat dekat. Maaf mbak, aku janji tidak akan pergi ke pasar dulu sampai kaki ini sembuh. Aku janji, ujar Sony masih tidak melepaskan pelukannya. Tanganku yang tadi berada di meja kini melingkar pula di pinggang Sony. Entah dorongan dari mana hingga aku bisa seberani ini. Namun ini sangat nyaman. Aku bahkan sangat menikmati momen ini. Kami berpelukan dan tidak lagi saling berteriak menyalahkan satu sama lain. Kata maaf yang Sony ucapkan pun menjadi obat pereda emosi yang tadi sempat mengudara. Bunda, kenapa? Aku dan Sony saling melepaskan diri saat Sanum datang. Wajah putriku terlihat bingung dengan pemandangan yang ada di depannya. Tidak apa-apa, Sa. Bunda baik-baik saja, ujarku. Seraya merentangkan tangan menyambut putriku yang berjalan menghampiri. Kok Bunda dipeluk Om Sony? Apa Bunda sakit? Tanya putriku lagi. Enggak sayang. Sanum kok bangun? Apa Bunda ganggu tidur Sanum? Gadisku menggelengkan kepala. Dia duduk di pangkuanku, lalu menatap sup yang ada di mangkuk besar. Sanum berujar, jika perutnya berbunyi dan membuat tidurnya terganggu. Aku tersenyum, seraya memeluk gadisku itu. Kami pun menikmati makanan yang dimasak Sony. Ini benar-benar dunia terbalik. Aku istrinya, tapi suami yang masak. Sony yang sakit, tapi dia juga yang membuat makanan. Aku jadi malu sendiri karena selalu didahului Sony dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Bunda, Sanum mau ke tempat bobok kakak. Sejak kakak bobok, Sanum belum pernah ke sana lagi. Kerongkonganku terasa kering ketika Sanum berucap demikian.
gadis kecilku itu bahkan tidak mau disuapin sebelum aku menjawab keinginannya. Mataku dan Sony saling bertemu. Kami mencari jawaban dengan isyarat mata dan dagu. Aku tak setuju. Sanum harus pergi-pergi dalam keadaan yang masih belum benar-benar sehat. Namun, Sony si baik hati selalu mengizinkan apapun yang diinginkan Sanum. Dan akhirnya, aku dan dia terlibat pertarungan sengit dengan saling melebarkan mata. "Boleh, Bunda." "Boleh," jawab Sony. "Asal Sanumnya sembuh dulu." Aku menimpali membuat pundak Sanum merosot. Kami saling diam dengan kembali fokus pada makanan. Jangan tanyakan rasa masakannya, tapi lihatlah usahanya. Meskipun banyak kurangnya, tapi yang penting ayamnya matang. Soal rasa itu nomor 2. Pukul 7, Sony bersiap untuk pergi ke kedai. Namun aku melarangnya. Aku tidak membiarkan Sony pergi, meskipun tujuannya untuk bekerja. "Mbak, kalau aku tidak kerja, gimana dengan utang-utang kita?" "Banyak loh, sampai 20 jutaan lebih," ujar Sony yang tidak aku tanggapi. Aku sibuk membereskan beberapa barang yang kemarin datang. Sony belum sempat membereskannya, karena tidak tahu tempat yang tepat agar terlihat rapi dan cukup di rak dan etalase. "Mbak, aku kerja ya." Sony kembali meminta izin. Aku menggelengkan kepala. "Tadi kamu udah janji loh gak akan pergi kerja sebelum kakinya sembuh. Kok sekarang maksa?" Aku memasang wajah jutek kepadanya. Sony menggaruk pipinya. Dia mendekatiku yang masih menata beberapa pak cemilan kecil di rak. "Kalau gak kerja, nanti komisinya gak sama kayak teman-teman yang lain, Mbak," ujar Sony seraya membantuku mengambil barang yang berserakan di lantai. "Gak apa-apa, yang penting sembuh dulu. Nanti kalau sudah sembuh, kan aku bisa tenang. Enggak khawatir kayak sekarang." "Emang Mbak khawatir?" tanya Sony seraya duduk di kursi plastik. Aku menoleh dia sebentar, lalu kembali fokus pada pekerjaanku. "Dikit," ujarku yang disambut kekehan oleh Sony. Beberapa pak makanan ringan sudah aku simpan pada tempatnya. Kini aku mengambil kardus kopi kemasan lalu membukanya satu persatu. Aku menggantungnya sesuai dengan merek agar tidak susah mencari saat pembeli mengambilnya. Lagi-lagi Sony tidak mau ketinggalan. Dia menyerahkannya padaku, lalu aku yang menggantungnya dengan bantuan kursi plastik karena letak gantungannya cukup tinggi. "Loh, kok susah?" ucapku saat menggeser beberapa kopi tapi tidak bisa. Sony bangkit dari duduknya, lalu menghampiriku dan ikut naik ke atas kursi. Aku bergeming antara takut jatuh dan merasakan dada yang berdegup kencang. Bagaimana aku tidak berdebar jika sebelah tangan Sony melingkar di pinggangku? Bayangkan saja, satu kursi diisi 2 manusia yang berdiri mengatur keseimbangan. Bergerak sedikit, salah satu dari kami akan ada yang jatuh. Jika tidak bergerak, jarakku dan dia sangat rapat hingga membuat dadaku terasa sesak. "Son, shh, diam atau jatuh," ujarnya berbisik di telingaku, membuat bulu-bulu kuduku meremang. "Diam," jawabku singkat dan pelan. "Tapi aku sudah jatuh, Mbak. Jatuh cinta padamu." Duk duk duk, dadaku kian bergemuruh. Bersambung.